Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dua persaingan yang terkemuka di Indonesia, yaitu persaingan industri otomotif dan juga persaingan industri skincare. Nah, sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa Alivia yang telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan tugas TBL ini. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yasmin Nabila Zaharani dan di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Fadli Ramadhani, lalu ada Naila Putri Azhara, dan juga ada Jihan Kamila Napasa. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasannya mengenai industri skincare dan juga industri otomotif di Indonesia. Selamat menonton! Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama, latar belakang. Pasar berperan penting dalam perekonomian sebagai wadah interaksi penjual dan pembeli yang menentukan harga dan distribusi barang. Struktur pasar dibedakan berdasarkan jumlah pelaku dan tingkat persaingan, seperti pada pasar oligopoli dengan contoh industri motor dan monopolistik dengan contohnya industri skincare. Memahami karakter pasar dan strategi seperti inovasi dan branding penting untuk menciptakan persaingan yang sehat dan efisien. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana teori dalam pasar oligopoli dan monopolistik dengan masing-masing karakteristiknya. Lalu yang kedua, bagaimana teori strategi pemasaran dan branding dalam struktur pasar oligopoli dan monopolistik. Lalu yang terakhir, bagaimana konsep inovasi produk dan promosi dalam struktur pasar oligopoli dan monopolistik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepada Yasmin, dipersilakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Nah, apa sih yang menjadi landasan teori dari penelitian kami kali ini? Yang pertama adalah teori mengenai oligopoli. Nah, teman-teman, oligopoli ini berasal dari kata oligo yang berarti beberapa dan juga poli yang berarti penjualan. Artinya, oligopoli ini adalah sebuah kondisi di mana pasar tersebut memiliki beberapa penjual yang menjual produk serupa atau sejenis. Nah, hal ini tuh sudah dijelaskan dalam jurnal yang ditulis oleh Maharani pada tahun 2024. Nah, teori mengenai oligopoli ini juga sudah dijelaskan oleh Nordeus dan juga Spell Summerson yang pada tahun 2001, yang mana mereka menyatakan bahwa pasar oligopoli ini merupakan pasar di mana terdapat sejumlah perusahaan besar yang menguasai pasar dan mereka tuh bergantung satu sama lain, teman-teman. Dalam hal apa? Jadi mereka tuh bergantung terhadap keputusan yang diambil oleh satu perusahaan besar. Jadi ketika satu perusahaan mengambil keputusan harga ataupun promosi, maka kompetitornya yang pasti akan mengawasi dan juga menyesuaikan agar mereka dapat bersaing di pasar. Nah, ciri-ciri yang membedakan oligopoli dengan pasar lainnya adalah yang pertama, jumlah produsen terbatas akan tetapi konsumennya banyak, sehingga mereka ini memiliki peranan penting dalam pasar tersebut. Contoh persaingan oligopoli di Indonesia adalah pasar persaingan industri otomotif, khususnya sepeda motor, yang dimana dikuasai oleh beberapa perusahaan besar, yaitu Yamaha, Honda, dan juga Suzuki. Sehingga perusahaan-perusahaan kecil yang ingin memulai bisnis otomotif pun akan kesulitan karena pasar Indonesia sudah mengenal beberapa brand tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya adalah teori mengenai pasar monopolistik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pasar monopolistik? Jadi, pasar monopolistik ini menurut Chamberlain dan juga Robinson merupakan pasar di mana terdapat banyak penjual yang menjual produk mirip, akan tetapi mereka semua memiliki pembeda, yaitu seperti rasa, warna, dan juga mereknya. Kemudian, ciri-ciri dari pasar monopolistik yang pertama adalah adanya diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini merupakan upaya yang dilakukan produsen untuk memberikan ciri khas pada produk yang ia tawarkan. Nah, tujuannya adalah untuk menarik minat konsumen agar mereka lebih memilih produk mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah terdapat banyak produsen yang menjual produk mirip. Nah, karena mereka menjual produk yang sejenis, maka mereka ini cenderung berhati-hati dalam menerapkan harga agar tidak merusak harga yang terdapat di pasaran. Nah, yang ketiga adalah akses masuk dan keluar produsen mudah. Hal ini karena terdapat sumber daya yang berlimpah dan juga proses untuk menjual tersebut mudah, sehingga produsen ini mudah untuk masuk
Akan tetapi karena banyaknya pesaing, maka mereka juga mudah untuk keluar karena tidak tahan di persaingan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teori strategi pemasaran. Teori strategi pemasaran menjadi dasar penting dalam menghadapi persaingan, baik di pasar oligopoli maupun monopolistik. Menurut Fauzi 2022, strategi pemasaran adalah usaha memasarkan produk dengan cara tertentu agar bisa meningkatkan penjualan dan mencapai target pasar. Sementara menurut Kurtz 2008, strategi ini menjadi suatu program yang menyatukan elemen marketing mix, yaitu produk, distribusi, promosi, dan harga untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan membedakan produk dari kompetitor. Strategi pemasaran mempunyai 4 fungsi utama dalam perusahaan. Yang pertama, mendorong semangat menghadapi masa depan dengan membuka peluang pertumbuhan dan inovasi. Lalu yang kedua, meningkatkan koordinasi tim agar langkah pemasaran lebih terarah dan efektif. Yang ketiga, menentukan tujuan yang jelas baik jangka pendek maupun jangka panjang, supaya semua bagian perusahaan punya arah yang sama. Lalu yang terakhir, untuk mempermudah pengawasan, karena strategi ini bisa dijadikan tolak ukur dalam menilai kinerja pemasaran. Nah, intinya, strategi pemasaran bukan hanya soal menjual produk, tapi juga tentang membangun nilai dan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Lalu yang selanjutnya ada teori strategi branding. Teori strategi branding merupakan bagian dari manajemen strategik dalam perusahaan. Branding bukan cuma soal logo atau nama merek, tapi soal membangun persepsi dan nilai yang melekat di benak konsumen. Menurut David 1997, branding harus melalui 3 tahap manajemen strategi. Yang pertama, perumusan strategi, seperti menyusun visi, misi, dan juga analisis SWOT untuk melihat arah bisnis secara jangka panjang. Lalu yang kedua, untuk pelaksanaan strategi lewat struktur organisasi, budaya kerja, sistem informasi, hingga motivasi karyawan. Lalu yang ketiga, evaluasi strategi untuk memastikan apakah branding yang dibangun sudah efektif atau perlu disesuaikan. Selain itu, menurut Greenstein 2008, branding yang kuat memerlukan orientasi pasar, yaitu yang pertama, orientasi pada pelanggan, agar perusahaan paham kebutuhan konsumen secara di masa ini maupun di masa depan. Lalu yang kedua, orientasi pada pesaing untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka. Yang terakhir, koordinasi antar fungsi, yaitu kerjasama lintas divisi dalam menciptakan nilai yang unik bagi konsumen. Kesimpulannya, dalam pasar yang semakin kompetitif, branding menjadi alat yang penting untuk membedakan produk, menciptakan loyalitas, dan membangun hubungan emosional dengan pasar sasaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep inovasi produk dan juga promosi. Di mana dalam dunia persaingan perusahaan seperti ini, dalam pasar oligopoli dan juga pasar monopolistik, sangat membutuhkan adanya inovasi produk dan juga promosi produk. Dalam pasar oligopoli untuk inovasi produk ya berfokus kepada efisiensi, teknologi, skala produksi, inovasi cepat perlu berkelanjutan, respon pasar kompetitif dan juga cepat. Dan dalam pasar monopolistik itu berfokus pada diferensiasi produk, tampilan, keunikan, dan pengalaman pengguna jadi kunci nilai tambah terhadap barang tersebut. Dan jika untuk promosi, di mana untuk pasar oligopoli itu promosinya sangat agresif dan kompetitif, menggunakan berbagai media untuk strategi reaktif terhadap pesaing seperti iklan, sponsorship, dan juga bundling. Nah, untuk pasar monopolistik, untuk promosinya itu menggunakan promosi kreatif dan juga emosional, di mana targetnya itu segmen spesifik, menggunakan storytelling, testimoni, media sosial, dan media-media lainnya untuk mempromosikan produknya. Baik teman-teman semua, setelah kita membahas mengenai landasan teori yang kami gunakan mengenai analisis studi kasus
ini, selanjutnya kami akan mulai memaparkan hasil analisa kami mengenai studi kasus persaingan industri sepeda motor di Indonesia. Nah, teman-teman semua, industri sepeda motor di Indonesia ini merupakan uh, pasar oligopoli ketat yang mana didominasi oleh segelintir pemain besar seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Nah, ketiga perusahaan ini sama-sama bersaing dalam menguasai pasar untuk menjual produk sepeda motor mereka. Nah, persaingan oligopoli di Indonesia yaitu di industri sepeda motor ini pun sudah dijelaskan sebelumnya oleh Arviana Yuliasari pada tahun 2012, yang mana ternyata Honda, Yamaha, dan Suzuki serta Kawasaki menguasai lebih dari 97% pasar, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pasar ini sangat terkonsentrasi, di mana pemain baru sulit untuk masuk ke dalam industri sepeda motor. Nah, hal ini juga didukung oleh data terbaru yaitu dari ICE. ICE adalah Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, yang mana pada tahun 2024 Honda ini menguasai sebesar 78% pangsa pasar, kemudian Yamaha sebesar 20% pangsa pasar, dan Suzuki sebesar 0,22% pangsa pasar Indonesia, yang menunjukkan bahwa ternyata dari tiga perusahaan ini pun paling dikuasai oleh Honda dan juga Yamaha. Nah, pada kasus ini apa sih karakteristik pasar oligopoli yang sangat menonjol? Yang pertama adalah jumlah pesaing sedikit. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hanya dikuasai oleh tiga, yaitu Honda, Yamaha, dan Suzuki. Yang kedua adalah hambatan masuk tinggi seperti modal, teknologi, dan distribusi. Apalagi pada saat ini kan teknologi sudah mulai maju, sehingga untuk perusahaan-perusahaan baru yang teknologinya atau mungkin modalnya belum tentu bisa, pastinya akan sulit untuk masuk ke dalam industri motor. Nah, yang ketiga adalah aksi reaksi cepat, yaitu sesuai dengan ciri dari pasar oligopoli. Setiap kebijakan yang dibuat oleh satu perusahaan pastinya akan mempengaruhi perusahaan yang lain, sehingga mempercepat persaingan inovasi dan juga promosi. Dan mereka itu yang pastinya terus menerus untuk meningkatkan produk mereka agar konsumen lebih memilih produk mereka. Baik, selanjutnya adalah mengenai inovasi produk, strategi promosi, pendekatan promosi, serta strategi harga dari masing-masing perusahaan yang menguasai pasar otomotif sepeda motor Indonesia. Yang pertama mengenai inovasi produk dari Honda sendiri, mereka mengeluarkan PCX 160 menggunakan layar TFT yang menyambungkannya dengan smartphone serta traction control, dan mengeluarkan ESAF yaitu adalah Enhanced Smart Architecture Frame yang membuat body atau badan motor mereka itu lebih ringan dan stabil ketika dikendarai. Kemudian untuk Yamaha, mereka mengeluarkan YECVT yaitu transmisi yang responsif dan juga efisien, serta menciptakan sebuah terobosan baru Y-Connect yaitu yang menghubungkan motor terhubung dengan smartphone, serta mereka itu dikenal dengan desain yang sporty yang merupakan sebuah tren di kalangan muda. Kemudian untuk Suzuki ini mereka mengeluarkan Bergman Street 125EX yang menggunakan teknologi SETA yang menghemat bahan bakar serta menggunakan sistem start stop. Kemudian, nah untuk Suzuki sendiri, mereka ini ternyata bisa dibilang agak tertinggal dari kedua pesaingannya, sehingga ternyata pada tahun 2023 ini menurun hingga tersisa 0,2% pangsa pasarnya. Nah, kemudian untuk strategi promosinya, Honda ini lebih fokus pada keiritan, menonjolkan iritnya terus fitur yang canggih, serta menawarkan program servis. Kemudian untuk Yamaha, mereka ini lebih kepada brand awareness lewat iklan TV, seperti yang bisa lihat di TV atau mungkin bisa lihat di media sosial. Kemudian ada juga melalui event MotoGP. Kemudian untuk Suzuki, itu iklannya itu lebih kepada saat peluncuran produk. Jadi teman-teman semua, strategi promosi tersebut juga diperkuat oleh event-event musiman yang biasanya dilakukan oleh mereka, oleh masing-masing perusahaan tersebut. Nah, untuk Honda ini biasanya dia melakukan aktif promosi musiman seperti promo berkah mudik yang biasa diberikan kepada konsumen di saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Kemudian untuk Yamaha sendiri, dia mengeluarkan kampanye digital nasional seperti Raya. Raya itu adalah promosinya yang mana dengan menyiapkan posko-posko siaga dan juga layanan konsumen di jalur-jalur mudik, sehingga mempermudah para pengguna motor Yamaha. Kemudian untuk Suzuki sendiri dibantu oleh Halo Suzuki Mudik Assistant yang juga menyediakan 70 titik layanan selama 24 jam selama mudik. Nah, semuanya itu tentunya untuk memperkuat posisi mereka di pangsa pasar. Nah, kemudian untuk pendekatan promosi. Nah, untuk pendekatan promosinya ini, untuk Honda ini dia menggunakan soft selling, edukatif, dan angkat keunggulan produk. Jadi ketika mereka melakukan promosi, mereka itu lebih memberikan edukasi mengenai apa saja keunggulan mereka, serta
bagaimana cara penggunaannya, dan juga yang pastinya memberikan penjelasan lanjut agar konsumen ini tertarik pada mereka. Nah, untuk Yamaha sendiri dia lebih menonjolkan kepada visualnya yang kuat, sporty, dan juga desain yang elegan dan juga memiliki fitur canggih. Jadi mereka itu lebih kepada keunggulan-keunggulan mereka. Nah, kemudian untuk Suzuki ini dia lebih fokus kepada penawaran terbatas, dan juga dia lebih bersaing di harga entry level, yang mana dia itu biasanya menawarkan harga yang lebih murah di antara pesaing-pesaingnya yang lain. Nah, hal ini tuh jadi untuk strategi harga ini sesuai dengan teori pada pasar oligopoli, yang mana strategi harga itu tidak frontal serta bersifat taktis dan juga kombinatif agar nantinya tidak memicu perang harga pada perusahaan-perusahaan besar ini di industri otomotif tersebut. Nah, kemudian adalah pembahasan mengenai analisis persaingan produk skincare di Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Jihan. Sekarang kita masuk ke studi kasus kedua, yaitu analisis pasar skincare lokal di Indonesia yang mencerminkan karakter pasar monopolistik. Dari data Kemenpri tahun 2024, industri kosmetik di Indonesia didominasi oleh UMKM dengan jumlah lebih dari 1.000 perusahaan. Ini menunjukkan bahwa pasar skincare bersifat terbuka, dinamis, dan sangat kompetitif. Kita menganalisis 3 brand lokal, yaitu Something, Wardah, dan Hanasui. Something memosisikan dirinya sebagai skincare lokal berstandar internasional dengan pendekatan yang modern, inklusif, dan dekat dengan Gen Z serta milenial. Inovasi produknya mengikuti tren lokal seperti serum dan sunscreen, serta promosinya memanfaatkan influencer dan user-generated content. Yang kedua yaitu Wardah, di mana dia tetap kuat dengan citra halal, inklusif, dan alami. Mereka mengandalkan inovasi berbasis teknologi, bahkan meluncurkan RoboSkin berbasis AI, serta memanfaatkan kampanye inklusif yang mengangkat nilai-nilai keislaman dan keberagaman. Yang terakhir, Hanasui punya citra sebagai produk yang affordable dan viral friendly. Meskipun inovasinya lebih fokus ke strategi pemasaran, Hanasui sangat cepat menerapkan tren media sosial, terutama di TikTok Shop, dan memaksimalkan untuk pertumbuhannya. Kesimpulannya, brand lokal ini menunjukkan bahwa untuk bisa bersaing dalam pasar monopolistik, perusahaan harus fokus pada diferensiasi, kecepatan berinovasi, dan strategi promosi digital yang efektif. Selanjutnya kita bahas brand skincare internasional yang beroperasi di Indonesia, yaitu L'Oréal Paris, Garnier, dan The Body Shop. Yang pertama, L'Oréal Paris mengusung branding yang elegan dan inklusif dengan slogan Beauty is for all. Mereka sangat kuat di sisi riset dan teknologi, sehingga produk selalu didukung dengan klaim ilmiah dan uji klinis. Promosinya pun menyeluruh dari brand ambassador global hingga kampanye digital interaktif. Kedua, yaitu Garnier lebih membidik pasar yang luas dan positioning value of money. Inovasinya terletak pada produk praktis dan berbahan alami seperti micellar water. Promosi dilakukan lewat iklan TV, kolaborasi dengan selebriti, serta event offline dan online. Sedangkan The Body Shop menonjolkan nilai etika dan keberlanjutan dengan branding yang aktivis dan transparan. Mereka mempromosikan produk melalui aktivisme, komunitas edukasi, dan transparansi bahan yang membuat konsumen merasa terlibat secara emosional. Kesimpulannya, ketiganya beroperasi di pasar yang sama namun menggunakan strategi diferensiasi yang sangat unik. Ini mencerminkan karakter pasar monopolistik yang mendorong pemain untuk fokus pada inovasi, keunggulan nilai, dan promosi yang personal melalui segmen pasarnya. Untuk perbandingan dari kedua studi kasus tersebut dalam perbandingan pasar oligopoli dan monopolistik, di mana ada empat aspek yang diutamakan, yaitu dalam struktur pasar, bentuk persaingan,
strategi pemasaran dan branding, inovasi, dan juga promosi. Di mana dalam oligopoli, untuk struktur pasarnya itu sedikit pemain besar. Dominasinya kuat, dan juga hambatan masuknya itu tinggi. Tapi untuk monopolistik, dalam struktur pasarnya itu, banyak pelaku usaha, produk mirip, dibedakan dengan brandingnya saja, dan juga hambatan masuknya rendah. Untuk selanjutnya ada bentuk persaingan, di mana dalam pasar oligopoli, bentuk persaingannya itu ketat dan reaktif, respon cepat antar pesaing. Dan dalam monopolistik, bentuk persaingannya fokus pada diferensiasi dan persepsi konsumen. Untuk selanjutnya dalam strategi pemasaran dan branding, dalam oligopoli menggunakan sistematis dan efisien, fokus pada fitur dan teknologi, dan juga promosi skala besar. Dan untuk monopolistik itu menggunakan citra merek dan storytelling kuat, emosional, dan juga personal. Dalam inovasi dan promosi, dalam pasar oligopoli menggunakan berbasis teknologi dan efisiensi, inovasi struktural, dan juga promosi masif dan inovatif. Untuk monopolistik itu menggunakan variasi produk cepat, juga kreatif digital dan fleksibel, media sosial, dan juga influencer. Sementara dari studi kasus tersebut, dalam kesimpulan sementaranya, struktur pasar itu sangat berperan besar dalam strategi bisnis suatu perusahaan. Di mana dalam pasar oligopoli itu untuk kesimpulannya itu fokus pada stabilitas dan efisiensi, keunggulan melalui teknologi dan distribusi, strategi jangka panjang dan juga kompetitif. Dalam pasar monopolistik itu fokus pada diferensiasi dan hubungan konsumen, fleksibilitas tinggi terhadap tren, dan juga branding dan inovasi menjadi suatu kunci dalam strategi pemasaran ini. Nah, untuk implikasi strategis ya, pemahaman struktur pasar dasar menjadikan suatu hal penting untuk merancang strategi pemasaran, inovasi, dan promosi yang tepat sasaran. Baik, selanjutnya ada kesimpulan hasil analisis dari studi kasus. Berdasarkan analisis terhadap kedua studi kasus, dapat disimpulkan bahwa struktur pasar memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam hal pemasaran, inovasi, dan promosi. Pada industri sepeda motor, yaitu pasar oligopoli, didominasi pada pemain besar seperti Honda dan Yamaha. Ciri khasnya konsentrasi tinggi, hambatan masuk besar, dan saling ketergantungan. Pada konteks ini, perusahaan bersaing dilakukan melalui inovasi teknologi dan fitur, promosi besar-besaran, serta harga stabil dan program insentif seperti cicilan, bonus, dan layanan purna jual. Selanjutnya ada pasar monopolistik, yaitu industri skincare, di mana banyak produsen dengan produk mirip namun diferensi yang kuat. Dengan ciri khas sangat kompetitif dan dinamis, lalu terbuka bagi pemain baru dan ditentukan oleh branding, inovasi, dan kecepatan merespon tren pasar. Perusahaan-perusahaan skincare mengandalkan strategi branding yang kuat dan inovatif, serta promosi kreatif melalui media sosial, influencer, dan konten digital. Keberhasilan strategi pemasaran sangat dipengaruhi struktur pasar. Kuncinya yaitu dengan memahami pasar, menyesuaikan inovasi yang relevan, lalu promosi yang efektif. Selanjutnya ada rekomendasi strategi masing-masing industri. Yang pertama pada industri motor, memperkuat inovasi teknologi berkelanjutan, terutama dalam pengembangan kendaraan listrik dan fitur digital yang terintegrasi dengan kebutuhan generasi muda. Lalu meningkatkan loyalitas pelanggan melalui program layanan purna jual yang unggul dan personalisasi pengalaman pengguna. Yang terakhir, menjaga stabilitas harga, namun tetap memberikan nilai tambah melalui paket bundling, program cicilan ringan, dan dukungan jaringan layanan yang luas. Selanjutnya untuk industri skincare, menekankan diferensi melalui inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan spesifik konsumen, misalnya kulit sensitif, anti-aging, lalu untuk acne, dan lain-lainnya. Yang kedua, memanfaatkan kekuatan digital marketing, terutama media sosial dan influencer marketing, untuk mengembangkan engagement dan meningkatkan eksposur merek. Lalu yang terakhir, memperkuat pesan brand dan menilai perusahaan, seperti keberlanjutan keamanan bahan dan transparansi, guna menciptakan loyalitas jangka panjang dan kepercayaan pelanggan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.